Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di Sekolah Khusus Anak Eropa Europe's Large School, sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial. Ia lulus dengan nilai tertinggi pada saat berumur 19 tahun di tahun 1897. Lalu ia melanjutkan studinya ke Hoger Burger School di Batavia. Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda, namun ditolak. Hingga akhirnya R.A. Kartini merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikan dirinya berangkat ke Belanda. Karena pernikahannya dan adat Jawa yang tidak memungkinkan seorang putri bersekolah tinggi, yaitu dengan mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden dari pemerintah kepada Agus Salim. Pemerintah setuju, namun Agus Salim menolak karena ia beranggapan pemberian itu karena usul orang lain, bukanlah karena penghargaan atas kecerdasan dan jerih payahnya. Pekerjaan pertama Agus Salim yaitu sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah perusahaan pertambangan di Indragiri yang mampu memberikan kesejahteraan ekonominya. Lalu ia terbang ke Jeddah untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu dari 1906 hingga 1911 dengan gaji sekitar 2.000 gulden yang sangat besar pada masa itu. Di Jeddah ia memperdalam ilmu agama Islam dan mempelajari diplomasi. Sepulang dari Jeddah, ia mendirikan sekolah Hollands Inland School dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional. Karir politik Agus Salim berawal di Sarekat Islam. Ia bergabung dengan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz pada 1915. Karena Sarekat Islam tidak menawarkan gaji, Salim mencari pekerjaan sampingan. Ia bergabung ke Harian Neraca sebagai redaktur sebelum diangkat menjadi kepala redaksi. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin Harian Hindia Baru di Jakarta. Ia juga mendirikan surat kabar Fajar Asia. Selanjutnya ia menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informasi Bureau Penerangan Umum. Selain menjadi tokoh Sarekat Islam, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri Jong Islamatan Bond. Di sana, ia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada akhir kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat dia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II, serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudahnya, pengakuan kedaulatan Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Pada suatu kesempatan, Ketua Delegasi Belanda dalam Perundingan Linggarjati, William Smerhorn, membuat penilaian pribadi terhadap Salim. Ia mencatatnya sebagai sosok negosiator yang tangguh, pandai bicara, dan berdebat. Ia hanya mempunyai satu kelemahan, yaitu hidupnya yang kurang sejahtera atau melarat. Menurutnya, walaupun miskin, Salim ternyata tidak pernah mempan untuk disogok, baik terang-terangan maupun secara tersamar. Bagi Salim, jangankan yang haram, yang halal saja belum tentu ia mau. Dengan badan Salim yang kecil, ia terkenal sebagai julukan The Grand Old Man di kalangan diplomatik, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Salim memiliki pribadi yang dikenal berjiwa bebas, tegas sebagai politisi, tapi sederhana dalam sikap dan kesehariannya. Hingga akhirnya Agus Salim wafat pada 4 November 1954 di usia yang ke-70 tahun. Radit. Staf. Kok Mario belum masuk sih? Katanya meeting divisi jam 7. Iya nih, Maria masih ngurus pembukuan, jadi kayak agak telat deh dia. Oh, kirain kenapa? Dit, akhirnya kita selesai juga, Panit. Gila, tahun ini hektik banget sih, Dit. Iya juga sih, dibanding yang tahun kemarin. Iya, tapi walaupun hektik, untungnya acara lancar sih dan sukses banget. Menurut gue,
jadi ngebayar kerja keras kita banget sih selama preparation kemarin-kemarin tuh. Iyalah Saf, dan untungnya juga revenue kita lumayan banget sih dibanding tahun lalu. By the way, ngomongin revenue, lo udah dapet ini kan? Kebagian? Hah, kebagian apaan? Itu loh, Dit. Kan tahun ini kita banyak sisa katanya. Terus katanya mau dibagiin buat panit. Lah, bukannya di awal dibilangin kalau ada profit dijadiin dana buat tahun depan ya? Iya sih, tapi kata Maria mending buat kita aja. Kan ya menurut gue sih lumayan juga soalnya. Wah, gue sih enggak ya, Saf. Gue nggak bisa nerima duit yang bukan punya gue. Yakin lo, ini lumayan besar loh. Apalagi dibagi cuma buat kita bertiga. Tapi kan udah biasanya uang profit itu dialokasiin buat acara tahun depan. Tapi kan menurut gue gak ada salahnya juga gak sih? Kan hitung itu sebagai reward buat kita juga. Hai guys, sorry tadi gue ngurus data dulu bentar, jadi telat deh. Oh, gak apa Mar. Iya, santai aja kali. BTW Dit, gue belum bilang ya kalau kita tuh ada sisa duit. Nah, dari penjualan kemarin itu loh. Iya. Nah, kita tuh mau beli bertiga aja. Menurut lo gimana? Terus kayak ya gue minta rekening lo aja sekalian biar langsung transfer. Sekalian gue transfer Safa. Ya, tapi kan nggak gitu juga, Mar. Ya, kita diem-diem aja sih. Nggak apa-apa lah. Kan kita juga kerja di divisi keuangan kan. Yang lain gak ada yang tahu. Jadi ya kita atur-atur dikit lah biar nggak ketahuan sama yang lain. Masa Mar, tadi si Radit bilang dia gak mau nerima duitnya. Kenapa? Tenang aja sih, nggak bakal ada yang tahu juga. Lagian kan yang lain juga nggak ada yang nanyain juga kan revenue-nya berapa, cuma kita doang yang tahu. Ya, gue jujur aja lah. Kan sebenarnya kan ini tuh buat tahun depan dialokasin dananya ya. Gue juga nggak bisa nerima duit kayak gitu. Gue pun juga ikhlas sih ngerjain kerjaan panit kayak gini. Gue juga emang pengen nambah pengalaman aja. Ya elah Dit, ya hitung aja sih ini kayak jadi penghargaan buat lo, buat kita-kita yang udah ngerjain apa sih, preparationnya tuh giat banget kemarin sampai gila-gilaan. Ya kan gue punya prinsip, kalau emang itu duit bukan punya gue, ya gue gak akan ambil. Karena ini juga duit kan emang bukan punya kita. Kenapa lu pada ngambil? Walaupun gak ketahuan kan berarti sama aja lu kayak koruptor yang di luar sana. Ya makanya kan kita diem-diem aja. Ya gak gitu, gila. Bener juga sih, Dit. Mar, lo emang gak takut apa sama konsekuensinya? Kalau kita ketahuan sama temen-temen, apalagi kalau kita ketahuan sama kampus kan bahaya banget. Ya makanya kita diem-diem aja, kan anggap aja ini sebagai uang tutup mulut lah, biar kita gak usah bilang-bilang ke yang lain. Gini, coba lu pikirin dulu, bukan kampus kita ada nilai chain. Di samping itu juga kita kan udah pernah belajar 9 nilai anti korupsi. Masa lu masih ngelanggar sih? Nih, ya juga sih Mar. Kan dengan adanya nilai chain Amika di kampus kita juga harus bisa bersikap seperti itu. Jangan sampai lu lupain integritas lu cuma demi kepuasan pribadi lu. Aduh, ya juga sih guys. Maaf banget nih gue sempet mikir jahat gitu dan gak jujur sama yang lain. Habisnya gue lagi mepet banget nih, butuh duit, gila. Ya sebenarnya juga bukan alasan lu biar lu bisa ngelakuin tindakan gak jujur, Mar. Iya, sorry juga ya. Gue juga bukannya malah nahan lo, tapi gue malah diem-diem aja. Jadi gak sangka jujur gue juga. Udah guys, gue bakal lapor sih ke ketua tentang revenue kita. Terus gue bakal umumin juga di grup kayaknya, biar uang yang sekarang lagi gue pegang itu tuh semuanya tahu berapa jumlahnya dan bisa dipindah tangankan ke ketua acara tahun depan. Nah, kayak gitu dong, Mar. Kan kalau lu jujur gini juga bakal lebih baik nih keadaannya buat semua pihak, ya kan? Bener Thank you lo, guys. Dit.